Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita mendahulukan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tetap mencucuri kita berupa nikmat, baik nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tak ternilai harganya walau dibanding dengan dunia dan isinya. Tentu dalam kesempatan pada siang hari ini, nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kesehatan dan juga mampu kita melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat pagi Jumat. Tentu dalam hal ini sangat kita syukuri apabila nanti dibandingkan kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini dalam keadaan kurang sehat ataupun tidak dapat melangkahkan kakinya untuk melaksanakan pagi Jumat pada kesempatan siang hari ini. Salawat dan siri salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tetap menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya panutan, suri teladan dalam mengarungi kehidupan di dunia untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhir yaumil akhir nanti, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu juga pertama sekali khotib menasihati diri sendiri, terlebih-lebih kepada kita semua jamaah sholat fardu Jumat pada siang hari ini. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sehari-hari sering kita memperhatikan peristiwa ataupun kejadian. Tentu di dalam keseharian tersebut kita melihat kejadian, sering kita memberikan penilaian berupa penilaian yang paradok ataupun saling bertolak belakang atau saling bertentangan pada satu kejadian tersebut.
kadang-kadang kita menghadapi suatu kejadian, ada yang beranggapan bahwa kejadian itu ada yang mengatakan baik, sementara di pihak lain juga bisa mengatakan kejadian itu adalah buruk. Sebagai contoh kecil ataupun yang terjadi sehari-hari di hadapan kita, contohnya adalah dalam peristiwa sakit. Orang yang tertimpa sakit akan berkata, ini adalah merupakan keburukan bagiku karena terhalang, karena dia sakit, terhalang untuk berusaha. Namun di sisi lain, seorang tenaga medis ataupun tenaga kesehatan akan berkata, ini adalah keberuntungan bagi saya, karena tidak dapat dipungkiri kalau ada pasien tentu ada rezeki. Peristiwa selanjutnya seumpama yaitu kendaraan ataupun di saat kita berkendaraan di tengah jalan ban kita kempes, tentu bagi pemilik kendaraan tersebut merasakan peristiwa itu adalah merupakan keburukan, tetapi baginya adalah keburukan karena di saat dia berjalan ataupun mengendarai kendaraan, bannya tersebut kempes sehingga perjalanannya tidak dapat diteruskan untuk sementara waktu. Karena ini adalah merupakan keburukan baginya, tentu karena akan terlambat ke tempat tujuan. Tetapi bagi tukang tambal ban, ini adalah merupakan keberuntungan karena dia akan menerima upah dari jasanya saat ia akan menambal ban. Dan peristiwa selanjutnya adalah suatu kematian. Contoh di dalam kematian tersebut terjadi di tengah jalan, yaitu tabrakan. Ini adalah merupakan keburukan menurut penelitian ataupun penilaian bagi seorang yang kena musibah. Tetapi bagi yang suka mengotak-atik, baik itu nomor ataupun yang suka yaitu mengundi suatu perjudian, dan ini adalah merupakan keberuntungan bagi dia karena orang yang tabrakan tadi dia lihat yaitu platnya nomor berapa, tentu bagi dirinya dijadikannya itu adalah yaitu sesuatu keberuntungan yang disebut mungkin bahasa sehari-hari oleh alam baginya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Jadi sebenarnya apakah kebaikan itu dan apa pula keberuntungan, keburukan? Maka dalam kesempatan ini khotib akan menyampaikan khutbah yaitu mengenai hakikat kebaikan dan juga keburukan atau kebenaran, dengan harapan kiranya kita dapat mendudukan sesuatu perkara atau peristiwa dan juga kejadian pada proporsinya yaitu yang tepat, minimal dapat memberi penilaian ataupun mendekati daripada kebenaran. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, karena dalam kehidupan sehari-hari banyak hal-hal yang bertentangan penilaian sebagian golongan
dengan sebagian yang lain, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi kita, kenapa bisa terjadi penilaian yang bertolak belakang? Jawabannya adalah, pertama, penilaian tersebut tergantung daripada latar belakang si penilai atau orang yang melihatnya. Kalau dia berlatar belakang ateis, tentu diukurnya dari kepentingannya pada peristiwa tersebut. Kalau tidak mendukung terhadap kepentingannya tersebut, dia akan menilainya merupakan daripada keburukan. Kalau sesuai dengan kepentingannya, maka dia akan menilai kejadian tersebut adalah kebaikan. Contoh, kurban sapi dan kambing bagi mereka yang berpikir yaitu berlatar ateis. Bagi mereka adalah perbuatan sia-sia dan tidak masuk akal, karena yang ditunggangi adalah kuda, bukan sapi ataupun kambing. Dalam hubungan kemanusiaan mereka punya semboyan. Tiada kawan yang abadi kecuali adalah kepentingan pribadi. Jawaban yang kedua, kalau ada orang yang menilai memiliki tujuan hidupnya hanya dunia semata ataupun materialistis atau kapitalis, maka kebaikan itu diukur dengan materi. Kalau mendatangkan uang ataupun materi lainnya, dia menilainya suatu kebaikan. Tetapi kalau mengurangi daripada hartanya ataupun kekayaannya, atau mengurangi daripada pendapatannya, maka dia akan menyatakan ini adalah suatu keburukan. Sesuai dengan sentilan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 212. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyana lil kafirina hayatad dunya. Artinya, dihiasi Allah bagi orang yang ingkar ataupun kafir, yaitu kehidupan dunia. Bahwa manusia tersebut berupaya mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Di dalam surah Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wailul lil kulli humazatil lumazah. Humazatil lumazatil ladzi zama'a mala wa'addadah. Neraka wil bagi tiap-tiap pencelah dan pengupah yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan juga menghitung-hitungnya. Tentu para kapitalis menilai membayar zakat itu adalah perbuatan bodoh. Saya capek bekerja keras, kenapa harus dikeluarkan 1/40 untuk dibagi-bagi kepada orang lain, katanya. Jawaban yang ketiga yaitu, kalau si penilai orang yang beriman, maka segala sesuatu disesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, atas segala peristiwa yang menimpa, dan segala puji bagi Allah atas segala macam keadaan yang dialami serta cucuran nikmat yang diterima. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Apa pula keburukan itu? Pada umumnya
menurut daripada kebanyakan orang ataupun manusia. Keburukan dalam tradisi kehidupan manusia diartikan sebagai suatu yang berbenturan dengan apa yang menjadikan keinginan daripada nafsunya. Semua yang diinginkan yang tidak dapat yaitu diwujudkan dianggap suatu keburukan. Tidak peduli kehendak tersebut sesuai ataupun tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Anggapan yang salah ini telah mendarah daging dalam hati dan pikiran manusia. Kalau kita sedikit merenung dan juga menggunakan akal pikiran dengan sehat, maka kita akan dapat menemukan bahwa sesuatu yang baik dalam pandangan kita seringkali belum tentu baik yang sebenar-benarnya baik. Demikian juga sebaliknya, yang buruk kita pandang belum tentu buruk yang sebenar-benarnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Sekira artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sebagai contoh yang nyata, pada umumnya orang mengatakan bahwa masuk penjara itu adalah keburukan, peristiwa mengerikan dan juga buruk sekali. Namun bagi almarhum Buya Hamka merupakan hal atau peristiwa yang baik, karena selama di penjara beliau dapat menyelesaikan penulisan kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Azhar, padahal sudah bertahun-tahun terbengkalai. Seorang bandit dari Medan yang bernama Anton Medan sadar setelah masuk penjara. Setelah bebas dia insaf dan mendirikan pesantren. Al-Quran mengisahkan Nabi Yusuf alaihissalam merasa senang di penjara karena bebas dari ancaman perzinahan. Semasa di penjara jadi terkenal yang dapat mentahwilkan mimpi, disebabkan dapat mentahwilkan mimpi raja. Akhirnya dia diangkat menjadi Menteri Pertanian dan juga Pertahanan Pangan, merangkap Kabulok ataupun semisal di negara kita saat ini. Banyak peristiwa yang awalnya dianggap buruk, tetapi disitulah sebenarnya kebaikan. Peristiwa Nabi Musa alaihissalam sewaktu kecil dihanyutkan di Sungai Nil, tetapi itulah yang menyelamatkannya dari ancaman ataupun pembunuhan dan mendapat asuhan yang baik di istana Fir'aun. Kita menilai kalau kaya itu baik, tetapi bagi Korun dan Saklaba kekayaannya lah yang menjerumuskannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Jadi apa sebenarnya hakikat kebaikan itu? Kebaikan adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan kita, yaitu kepada tujuan yang puncaknya adalah di mana tidak ada sesuatu yang lain sesudah lagi. Yang tidak ada sesuatu yang lain sesudahnya itu jelas adalah kehidupan akhirat. Tidak ada lagi kehidupan setelah daripada kehidupan akhirat. Suatu tempat di mana kita mendapatkan segala kesenangan dan juga kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yaitu tempat yang abadi, yang tiada akhir dan juga kekal selama-lamanya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Kesimpulannya, kebaikan dan kebenaran yang hakiki adalah kebaikan dan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 147. Sekira artinya, kebenaran itu adalah dari Tuhan. Sebab itu, jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah.
Akhirnya khotib berpesan bagi diri sendiri dan juga kepada para jamaah sholat fardu Jumat pada siang hari ini. Marilah kita mendulukan kebaikan dan kebenaran itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Semoga kita memahaminya dan juga mengamalkannya. Insya Allah kita terhindar daripada yaitu segala sesuatu yang kita anggap yaitu baik, tentunya belum tentu daripada apa yang kita anggap baik itu baik. Namun keburukan itu belum tentu keburukan, tetapi bisa saja keburukan itu menjadi kebaikan kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah kiranya khutbah yang singkat ini. Semoga dapat kiranya berkenan di hati kita bersama dan dapat kita amalkan dan kita selalu yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wallahu akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.